Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rindiani Renwarin dan teman saya Anggun Astianti Anwar. Kami dari kelompok 2. Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar tentang perusahaan jasa? Yuk kita bahas sama-sama. Perusahaan jasa adalah jenis usaha yang fokus pada penyediaan layanan atau jasa, bukan produk fisik. Layanan ini dapat berupa konsultasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: produk tidak berwujud, kemudian tidak memiliki persediaan, dan variasi layanan, di mana setiap layanan berbeda tergantung pada kebutuhan pelanggan. Dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa, seorang akuntan harus melewati berbagai tahapan yang disebut siklus akuntansi. Ada 4 tahapan siklus ini, yakni 1. Pencatatan, 2. Pengikhtisaran, 3. Pelaporan, dan 4. Penutupan. Namun, di sini kita akan lebih fokus membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa adalah dokumen penting yang mencatat dan menyajikan informasi finansial mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Berikut jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan arus kas. 3. Laporan neraca. 4. Laporan perubahan modal. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Menganalisis transaksi. Identifikasi dan analisis transaksi yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang kedua, masukkan transaksi ke dalam jurnal secara rinci. Ketiga, transfer data dari jurnal ke buku besar untuk klasifikasi. 4. Buat neraca saldo untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. 5. Lakukan penyesuaian untuk transaksi yang belum tercatat. Kemudian buat susunan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Kemudian fungsi laporan keuangan. 1. Mengetahui kondisi keuangan, memberikan gambaran jelas tentang kesehatan finansial perusahaan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. 2. Evaluasi kinerja, digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 3. Pertanggungjawaban, menjadi alat untuk akuntabilitas kepada investor dan pihak terkait lainnya mengenai penggunaan dana dan hasil operasional. 4. Pemantauan kinerja staf, membantu dalam menilai efektivitas tim manajemen dan staf. Dalam studi kasus tertentu, seperti pada perusahaan jasa transportasi, ditemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan jasa. Dengan demikian, laporan keuangan bukan hanya sekedar dokumen formal, tetapi juga alat strategis untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di perusahaan jasa. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.